ini SPDI. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UPT SMP Negeri 5, Waituba, Waikanan, Lampung. Saya juga mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dari LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan nomor peserta 18029000616, nomor ujian 2025111058. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktikum pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 28 Januari 2025 di kelas 7 dengan tema menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua?
melakukan kejelekan atau keburukan seseorang. Jika kita menerima informasi yang belum tahu kebenarannya, apakah itu bisa disebut dengan riba? Ya. Alasannya kenapa? Karena tidak ada kejelasan atau kebenarannya. Karena belum ada kejelasan atau kebenarannya. Nah, untuk menghindari itu semua, kita harus melakukan tabayun. Ada yang tahu tabayun itu apa? Ada yang tahu? Ya. Tabayun adalah metode penyelesaian masalah dalam persidangan Islam. Iya, tabayun itu adalah penyelesaian masalah dalam persidangan. Kasih tepuk tangan. Yo. Oke, baiklah anakku. Materi kita pada hari ini adalah tentang ghibah dan tabayun. Ya, tentang apa tadi? Ghibah dan tabayun. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu harmonisasi menghindari ghibah dan menyembuhkan sikap tabayun. Jadi ibu pengen anak-anak ibu nanti mencapai tujuan pembelajaran ini, yaitu harmonisasi dalam menghindari ghibah. Nggak ngerti. Islam melarang tentang Semoga ghibah. Kenapa Islam melarang tentang ghibah? Karena ghibah dalam menjelekkan orang lain. Selanjutnya ini adalah ayat Quran surat Al-Sejarah ayat 12. Di sini kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama ya. Ayo. menjauhi prasangka buruk, ya, apalagi tidak disertai bukti. Ayat tersebut menjelaskan bahwa
ghibah merupakan perbuatan yang keji. Ada yang suka berghibah? Ada yang suka berghibah? Iya, terkadang banyak sekali ya perbuatan kita itu adalah perbuatan ghibah, membicarakan orang lain yang belum tahu kebenaran. Nah, penyebab terjadinya ghibah. Ada yang tahu penyebab terjadinya ghibah? Ada yang tahu? Ayo. Saya Bu, Ya. membicarakan hubungan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri, Iya. diri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain, dan dendam terhadap orang lain atau perilaku terhadap dirinya, amarah yang tidak terkenali, dan bercanda tanpa disadari dengan menyenangkan orang lain. Iya. Jadi itu adalah penyebab terjadinya ghibah. Jadi kita harus berhati-hati ya, seperti kita membicarakan keburukan orang lain yang tanpa kita tahu kebenarannya, itu juga termasuk dalam ghibah. Sikap iri tentang sahabat kita, teman kita yang sukses itu juga termasuk ghibah. Bercanda tanpa disadari, yang sering bercanda tanpa disadari, ya itu juga. Tetapi bercandanya dengan merendahkan orang lain itu juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu termasuk ghibah. Diperbolehkan tidak ghibah dalam Islam? Iya. Sekarang, nah, untuk menghindari ghibah, Islam menganjurkan untuk bertabayun. Bertabayun. Apa itu tabayun? Tabayun itu secara bahasa mencari kejelasan tentang sesuatu. Ya. Sedangkan menurut istilah tabayun itu adalah proses yang dilakukan untuk jadi tabayun itu ada dua istilahnya, dia ada menurut istilah dan menurut bahasa. Nah, sekarang ini adalah ayat yang menjelaskan tentang tabayun. Bacakan ya. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu aqsimu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadirin. Artinya, ada yang mau baca artinya? Ya, silakan. Artinya, wahai orang-orang beriman, jika seorang yang situasi dalam keadaan bahwa suatu maka terimalah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kamu karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Iya. Jadi dalam ayat tersebut sangat jelas sekali bahwa Islam itu menganjurkan kita untuk bertabayun, di mana kita harus meneliti kebenaran dari berita ataupun dari cerita yang kita belum tahu kebenarannya. Ya, sudah jelaskan ayatnya ya. Nah, sekarang kalian sudah paham ya dengan penjelasan tadi ya? Paham ya? Nah, sekarang kalau paham, silakan per kelompok ada tugas dari ibu. Tugasnya sudah ibu kirim ya di WA kalian masing-masing ya. Jadi
Sudah menerima ya? Tugas dari Ibu, lembar kerjanya silakan dikerjakan, diskusikan per kelompok. Karena per kelompok ini kasusnya berbeda-beda ya. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah semua belum? Belum. Oh, ada yang belum? Kita tunggu sebentar lagi ya. Dipersiapkan. Siapa yang mau presentasi ke depan? Mempresentasikan hasil tugas diskusi kelompoknya.
dahulu. Kelompok 3 udah siap? Sudah. Siapa yang gimana? Presentasinya semuanya maju ke depan. Nanti yang membaca satu. Ya. Ayo kalau udah siap, boleh maju ke depan. Ya, kelompok lainnya diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Nanda Hasana dan sebelah saya Saya Jaminda Aditya Pratama. Saya Regan Faris Rizkika. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasusnya, di sebuah sekolah terdapat sekelompok siswa yang sering berkumpul di kantin saat jam istirahat. Mereka memiliki hubungan yang baik dan saling berbagi cerita tentang kegiatan sehari-hari. Suatu hari, mereka mendengar rumor yang beredar di sekitar sekolah bahwa salah seorang teman mereka, Siti, terlibat dalam suatu masalah besar yang melibatkan kebohongan tanpa memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Beberapa siswa mulai membicarakan Siti di belakangnya, menyebarkan cerita tersebut tanpa ada klarifikasi lebih lanjut. Beberapa di antara mereka cemas dan ragu, apakah rumor tersebut benar? Namun, mereka tetap saja membicarakannya. Ada yang mulai menilai rumor tersebut berdasarkan informasi yang tidak jelas sumbernya. Tugas dari kami yaitu mengidentifikasi perilaku yang tidak sesuai, menganalisis akibat-akibat dari menyebarkan informasi tanpa benar, dan mengusulkan langkah-langkah pencegahannya. Jawaban dari kami, perilaku yang tidak sesuai menyebarkan cerita tanpa tahu yang sebenarnya. Akibat menyebarkan cerita informasi tanpa tabayun, membuat fitnah dan hibah karena belum tahu yang sebenarnya. Langkah pencegahannya yaitu mencari informasi tentang kebenaran tersebut dan memverifikasi kejadian. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih sekarang dari hasil diskusi kelompok 3, adakah yang ingin kalian tanyakan untuk kelompok 3? Yuk. Tadi kelompok 3 menganalisis yaitu tentang di sebuah sekolah terdapat sekelompok siswa yang sering berkumpul di kantin pada saat jam istirahat. Di sana ada rumor bahwa di sekitar sekolah salah seorang teman mereka yang bernama Siti terlibat sesuatu masalah besar. Apa masalahnya tadi? Menunjukkan kebohongan, yaitu suatu masalah besar yang melibatkan kebohongan tanpa memastikan kebenarannya. Ya, yaitu kebohongan tanpa melihat kebenarannya. Dari kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan? Cukup paham ya? Pause aja ya, pause. Oke, baiklah. Sekarang kelompok siapa yang mau maju? Kelompok 1, silakan maju ke depan.
Kasus di sebuah sekolah terdapat sekelompok siswa yang sering berkumpul di kantin saat jam istirahat. Mereka memiliki hubungan yang baik dan saling berbagi cerita tentang kegiatan sehari-hari. Suatu hari, mereka mendengar rumor yang beredar di sekitar sekolah bahwa salah satu seorang temannya, teman mereka, Siti, terlibat dalam suatu masalah besar yang melibatkan kebohongan. Tanpa memastikan kebenaran dari informasi tersebut, beberapa siswa mulai membicarakan Siti di belakangnya, menyebarkan cerita tersebut tanpa ada klarifikasi lebih lanjut. Beberapa dari antara mereka cemas dan ragu apakah rumor tersebut benar. Namun mereka tetap saja membicarakannya. Ada yang mulai menilai buruk tentang ini berdasarkan informasi yang tidak jelas sumbernya. Tugas dari kami adalah mengidentifikasi perilaku yang tidak sesuai, menganalisis akibat dari menyebarkan informasi tanpa tabayun, menentukan langkah-langkah pencegahan. Hasil diskusi membicarakan seseorang tanpa mencari tahu kebenaran dan informasi yang beredar. Akibat menyebarkan berita informasi tanpa tabayun, menimpa karena membicarakan seseorang di belakangnya tanpa bertanya kejadian sebenarnya. Langkah pencegahan: menemukan seseorang tersebut, mencari tahu yang sebenarnya, tidak membicarakan di belakangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Cukup jelas penjelasan dari kelompok 1? Cukup. Iya, kita kasih tepuk tangan. Oke, baiklah. Tadi adalah situasinya ada rumor bahwa ada yang membawa makanan dari kantin tanpa membayar, tetapi itu belum tahu kepastiannya benar atau tidak. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1 tadi sudah dijelaskan. Paham ya? Paham. Baiklah, sekarang kelompok mana lagi yang akan maju? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota kelompok Fani Aristiani Arsi, saya Rizky Putri Amanda, Hedi Putri Anjani, Dinda Putri Anna. Kasus situasi adalah ada rumor bahwa seorang membawa makanan dari kantin tanpa membayar. Namun kamu tidak tahu pasti apakah itu benar atau tidak. Tugas kelompok kami tentukan apakah situasi tersebut termasuk hibah atau bukan. Lalu bagaimana cara kita melakukan tabayun dalam setiap situasi tersebut. Diskusikan bersama teman-teman kelompokmu. Hasil diskusi: situasi tersebut merupakan hibah karena belum tahu kebenarannya. Cara melakukan tabayun: 1. Bertanya kepada penjaga kantin. 2. Memanggil orang yang membawa makanan dan bertanya yang sebenarnya. Itulah yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan.
ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama saya Rizal Maria dan teman seperti saya Media Bella, saya Yulia Sari. Saya Balada. Kasus situasi ada rumor bahwa seseorang membawa makanan dari kantin tanpa membayar, namun tidak tahu pasti apakah itu benar atau tidak. Tugas kelompok, apakah situasi tersebut termasuk riba atau bukan? Lalu bagaimana cara kita melakukan perbaikan dalam situasi tersebut? Jawaban hasil dari diskusi kami, situasi tersebut termasuk riba. Cara melakukan perbaikan dalam situasi tersebut bertanya langsung kepada seorang yang membawa makanan, apabila benar belum membayar atau tidak, dan bertanya kepada penjaga kantin apakah sudah membayar. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sudah maju semua ya tadi ya. Kemudian nah, sekarang kita ice breaking dulu lah sebentar ya. Ice breaking dulu sebentar. Yuk semuanya berdiri ya. Biar semangat. Kita ice breaking tentang ucapan tasbih ya. Yuk, 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Alhamdulillah. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Allahu Akbar. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. La ilaha illallah. Masih semangat? Masih. Kembali. Baiklah, kesimpulannya, jadi pernahkah kalian melakukan hibah secara tidak sadar? Pernah tidak? Nah, apa yang kalian pelajari dari pengalaman tersebut? Dari kalian melakukan hibah yang tidak sadar? Ya, apa? Ya, ingin berbuat lebih? Iya. Apa tadi? Ingin berbuat lebih baik. Jadi, apabila memang kita sudah pernah melakukan hibah, ya, dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita lalui hari ini, semoga kita semua bisa berbuat lebih baik lagi. Oke, selanjutnya Ibu ada asesmen sumatif. Silakan dikerjakan. Waktunya tidak banyak ya. Silakan dikerjakan. Ya, waktunya tidak lama ya. Silakan dikerjakan. Baiklah, selesai? Belum?
Iya, sih. Bisa mengerjakan semua ya? Oke, baiklah anak-anak. Hari ini pertemuan kita sudah selesai. Untuk pelajaran selanjutnya minggu depan tentang materi kita tentang zakat ya, tolong dipelajari di rumah ya. Ya baiklah. Sebelum kita menyelesaikan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup pada pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai.